warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya atas nama Aldo. Saya Samsidan. Saya Nurul Syuhada. Saya Nur Aisyah. Saya Siti Aisyah. Di sini kami akan mempraktikkan cara pemasangan bidai dan cara menggunakan garpu tala. Check it out. Adapun pengertian dari garpu tala, penggunaan garpu tala adalah prosedur dalam menggunakan garpu tala sebagai petugas. Adapun tujuannya sebagai acuan bagi petugas dalam menggunakan garpu tala untuk menilai pendengaran pasien untuk penegakan diagnosis. Ada 3 cara membunyikan garpu tala dengan benar. Yang pertama bisa dicubit, kedua dengan menggunakan siku, yang ketiga dipukulkan ke tangan. Baik Pak, perkenalkan saya Aisyah yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya atas nama Bapak siapa? Aldo. Bapak tinggal di mana? Dia di Pelaka. Rolnya apa ya Pak? Sering telinga aku tidak mendengar di sini. Oh iya Pak. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan garpu tala. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dan gunakan handscoon. Mundur atau pak weh. Pastikan pasien mengerti dan setuju untuk dilakukan tindakan pemeriksaan garpu tala. Petugas duduk di depan pasien dengan kaki tertutup di sisi pasien. Petugas meminta pasien untuk mengangkat tangan pada sisi telinga jika terdengar suara, dan apabila suara sudah tidak terdengar, tangan diturunkan pada saat pemeriksaan garpu tala. Pak, ketika Bapak mendengarkan suara, angkat tangan kiri Bapak, dan ketika Bapak tidak mendengarkan suara, turunkan tangan kiri Bapak. Petugas mengambil garpu tala dan menggetarkannya dengan hentakan jempol dan telunjuk kiri. Garpu tala kemudian diletakkan 2,5 cm dengan meatus acuticus externa. Jika pasien sudah tidak mendengar suara, garpu tala dipindahkan ke prosesus mastoid. Petugas menggetarkan garpu tala kembali dengan hentakan jempol dan telunjuk. Garpu tala kemudian diletakkan di prosesus mastoid. Jika pasien sudah tidak mendengar suara, garpu tala diletakkan 2, cm di depan meatus acuticus externa. Selanjutnya, tes Weber. Petugas menggetarkan garpu tala dengan hentakan jempol dan telunjuk kiri. Garpu tala kemudian diletakkan di tengah dahi atau pangkal hidung. Petugas kemudian bertanya ke pasien apakah suara terdengar sama keras atau lebih keras di sisi lain. Selanjutnya, tes swaba, di mana petugas menggetarkan garpu tala dengan hentakan jempol dan telunjuk kiri. Garpu tala kemudian diletakkan di tulang mastoid pasien. Jika bunyi sudah tidak terdengar, garpu tala dipindahkan ke tulang mastoid petugas. Petugas menggetarkan garpu tala dengan hentakan jempol dan telunjuk kiri. Garpu tala kemudian diletakkan di tulang mastoid petugas. Jika bunyi sudah tidak terdengar, garpu tala dipindahkan ke tulang
Selanjutnya, petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan di rekam medis. Baik Pak, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan suara dan terdapat gangguan di telinga kanan Bapak. Saya akan menjelaskan pengertian pemasangan bidai. Tindakan memfiksasi atau mengibolisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator yang berfungsi untuk mempertahankan kedudukan tulang. Adapun tujuannya, 1. Mencegah pergerakan tulang yang patah, 2. Mencegah bertambahnya perlukaan pada patah tulang, 3. Mengurangi rasa sakit, 4. Mengistirahatkan daerah patah tulang. Yang pertama, lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, gunakan masker dengan gaun. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Bidai, pembalut segitiga, kaca steril, gunting. Selanjutnya, memberitahukan pasien tentang tindakan yang dilakukan. Baik, Ibu, kita akan melakukan pemasangan bidai karena Ibu mengalami fraktur atau patah tulang. Tangan bidai Ibu kita akan melakukan tangan kanan karena tangan kanan Ibu mengalami fraktur. Selanjutnya, posisikan pasien yang akan dipasangkan bidai dengan posisi anatomi. Membuka pakaian lokasi yang dicurigai fraktur. Tanda dibuang. Selanjutnya, jika terjadi pendarahan, maka hentikan pendarahan dengan menekan dan mengikat bagian luka dengan kain bersih. Maaf ya Bu, kita akan melakukan pembendungan agar darahnya tidak mengucur. Selanjutnya, hindari menekan dan mendorong fragmen-fragmen tulang ke dalam kulit terluka fraktur. Selanjutnya, membersihkan dan menutup bagian yang terluka dengan kaca steril. Menambahkan kapas sebagai bantalan pada bidai kayu dan pada tulang yang menunggu. Selanjutnya, memasang bidai dengan benar, yaitu bidai dipasang di atas sendi dan di bawah sendi dan di lokasi fraktur. Selanjutnya, memasang pembalut segitiga bidai, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar. Selanjutnya, rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan. Baik
Baik Ibu, tadi kami sudah melakukan pemasangan bidai, di mana pemasangan bidai ini bisa membantu Ibu ketika fraktur tidak bertambah.